Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sundari. Bagaimana Pak Amin kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, Bu Sundari. Bu Sundari bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Amin ya, hari ini kita bisa bertemu untuk bincang-bincang ringan begitu saja nggih, judulnya Pak Amin nggih. Jadi kita akan Nggih, Bu melakukan Sundari. bincang-bincang ringan. Mungkin pada kesempatan kali ini nanti kita bisa menemukan sebuah ide ataupun solusi atas apa yang akan kita bicarakan nanti. Kalau boleh tahu Pak Amin, untuk kesempatan ini kira-kira apa Pak Amin capai pada pertemuan kita, Pak? Apa yang kita sepakati, apa yang ingin kita capai pada pembicaraan kali ini, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya Bu Sundari. Bu Sundari sudah meluangkan waktunya untuk mau ngobrol-ngobrol bareng dengan saya. Jadi dalam percakapan atau ngobrol pada sore hari ini yang ingin saya capai itu adalah jadi saya itu punya permasalahan Bu Sundari terkait dengan anak didik saya yang kurang bisa tertib ketika melakukan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Sehingga itu yang ingin saya cari solusinya, yang ingin saya capai dalam percakapan hari ini, bagaimana caranya saya bisa nantinya menertibkan siswa-siswi saya yang ramai sendiri ketika kegiatan sholat berjamaah, khususnya sholat zuhur di sekolah. Ya ini, Pak Amin posisinya sebagai ini ya, guru agama Islam ya di sekolah itu nggih? Nggih, Bu Sundari, saya selaku guru agama Islam sehingga saya yang bertanggung jawab untuk kegiatan sholat berjamaah. Oke. Pak Amin, kalau boleh tahu untuk jumlah siswa di sana, anak didiknya Pak Amin ada berapa, Pak? Jumlah siswa saya di sekolah itu ada 72, Bu Sundari. Cuma yang saya wajibkan untuk sholat zuhur di sekolah itu sekitar setengahnya 32. Oh, 32 itu dari kelas berapa itu, Pak Amin? Dari kelas 4 sampai kelas 6, Bu Sundari. Oke, sekitar 32. Untuk ini, rekan sejawat ataupun teman-teman guru, jumlahnya ada berapa itu, Pak? Rekan-rekan di sekolah dengan kepala sekolah ada 7 orang, ada 8 dengan kepala sekolah. Oke. Kalau mungkin Pak Amin bisa menceritakan proses pelaksanaan sholatnya. Ini untuk sholat duhur atau sholat duha, Pak Amin? Sholat duhur, Bu Sundari. Oh, oke. Jadi kalau boleh diceritakan, Pak Amin, seperti apa itu pelaksanaannya? Baik, jadi seperti ini Bu Sundari. Jadi saya kan selaku guru pendidikan agama Islam, sehingga saya yang memang bertanggung jawab untuk menghandle ibaratnya kegiatan sholat duhur di sekolah. Selama ini saya sudah melakukan sholat duhur, tapi perkembangannya sampai sekarang itu anak-anak itu ketika sholat masih banyak ya yang suka berbicara sendiri, ngobrol sendiri, bahkan bergurau dengan temannya ketika pelaksanaan sholat, sehingga itu yang membuat kondisi pelaksanaan sholat tidak tertib, tidak kondusif seperti itu. Dan saya selaku guru agama kan otomatis ya sebagai imam di depan ketika sholat itu, sehingga untuk mengontrol secara penuh bagaimana pelaksanaan sholat di belakang itu ya susah, tidak tahu, sehingga saya nanti setelah salam baru mengingatkan. Sudah diingatkan, tapi nanti besoknya diulangi lagi, sehingga masih ada yang rame lagi, masih ada yang suka bergurau lagi. Itu yang saya alami, Bu Sundari.
Oh, nggih, begitu ya Pak Amin. Jadi misalnya ya Pak Amin ya, itu dibuat skala 1 sampai 10 begitu nggih, untuk, anak-anak yang mungkin kurang tertib atau kurang khusyuk itu dalam masalah ini ada di posisi berapa, Pak? Kalau dibuat skala kurang lebih dari 30-an anak itu hampir masih ada setengahnya mungkin. Jadi antara 5 sampai 6 itu mungkin skalanya di situ yang bagus, jadi yang sisanya masih suka rame sendiri. Ya mungkin sampai 5 itu dari skalanya. Skalanya Kalau 5 satu ya. sampai Kira-kira Pak Amin nanti, eee, setelah kita melakukan, diskusi ini, yang Pak Amin harapkan nanti, bisa mencapai skala berapa, Pak, untuk ketertiban sholat ini, Pak Amin? Kalau dari harapan saya ya, kalau karena ini berkaitan dengan ibadah sholat yang wajib, ya saya berharapan bisa sampai 10 pada akhirnya. Cuma nanti mungkin dalam prosesnya sampai ke 9 dulu, sampai hingga hanya tinggal itu yang mungkin saya harapkan dalam targetkan ini. Tapi kedepannya saya juga pengen sampai bisa semuanya tertib ketika sholat seperti itu. Iya, betul sekali itu Pak Amin ya, karena memang, urusan agama itu kan urusan yang sangat fundamental dan itu akan membentuk karakter siswa. Nah, oke Pak Amin, tadi kalau saya tangkap nih, jadi pelaksanaan sholat zuhurnya itu berlaku untuk kelas 4 sampai 6 dengan jumlah siswa 32. Nah, Pak Amin sebagai guru agama, itu ketika pelaksanaan kan ini nggih, berlaku juga sebagai imam. Jadi ketika pelaksanaan sholat, otomatis Pak Amin tidak bisa mengontrol, siswa yang saat itu menjadi makmum, begitu nggih? Oke, Bu Sundari. Mmm, kalau boleh saya tahu Pak, tadi kan jumlah, guru atau rekan sejawat itu ada 8, jadi ada nggih. Nah itu, ketika pelaksanaan sholat, mereka kontribusinya bagaimana Pak Amin? Untuk kontribusi teman-teman atau rekan-rekan di sekolah itu memang sangat minim sekali Bu Sundari, karena ya seakan-akan ya tadi itu karena ini kegiatan agama sehingga dipasrahkan kepada guru agama, sehingga guru-guru pun kadang juga ada beberapa yang ikut mendampingi, tapi mendampingi di sini ya ikut dalam sholatnya saja, tapi tidak ikut dalam menertibkan anak-anak ataupun membantu mengawasi anak-anak, tidak, tapi hanya ya tadi kadang juga tidak ada, kadang juga hanya ikut sholat seperti itu, sehingga memang ya kembali tadi kegiatan duhur ini ya saat sholat ini sekolah ini seperti ya dipasrahkan kepada saya selaku guru agama seperti itu, sehingga pengawasan dari guru-guru yang lain juga sangat minim sekali. Nggih, begitu nggih. Kalau dari sisi siswa, bagaimana kira-kira Pak, pemahaman mereka tentang pelaksanaan sholat duhur itu, apakah mungkin sudah sangat matang ataupun mungkin, bagaimana? Mungkin Pak Amin bisa menceritakan juga. Baik Bu Sundari, jadi kalau menurut saya untuk pemahaman anak-anak di sekolah saya itu sebenarnya dari segi pemahaman mereka sudah paham, sudah mengerti tentang masalah, cuma untuk bisa memahami secara benar-benar sholat, ibaratnya ya dari hanya sebatas teori seperti itu, sehingga ya sholat itu seperti ini, cuma dalam prakteknya itu mereka masih kurang begitu terlihat kan, karena masih banyak yang ramai sehingga kurang begitu memahami terkait tentang pentingnya sholat untuk dirinya sendiri, sehingga kadang ada pun yang kadang tidak ramai pun itu karena kadang ya cuma takut, cuma karena menjalankan
ya kayak perintah di sekolah itu saja, sehingga pemahamannya memang kalau paham ya sehingga paham, tapi masih kurang mungkin Bu ya. Jadi masih kurang pemahaman terkait dengan bab sholat ini, kurang bisa Oke, Kak. menghayati mungkin. Nggih nggih. Kalau saya tangkap nggih Pak Amin ya, berarti tadi kan untuk pelaksanaan sholat itu kan, dari sisi anak-anak kan, eee, proporsinya kan 32 siswa dengan pendamping yang lebih seringnya jenengan sendiri itu pun berlaku sebagai imam, ngoten nggih. Jadi untuk mengontrol siswa itu nggih masih kurang begitu nggih. Nah, kira-kira dari rencana Pak Amin ke depan melihat permasalahan seperti ini, mungkin ada gambaran untuk melakukan atau melaksanakan tindakan untuk memperbaiki ini mungkin Pak Amin? Mungkin dari tadi yang sudah saya sampaikan, memang benar kata Bu Sundari ya, ternyata memang anak-anak rame itu satu karena kurangnya pengawasan dan juga masih kurangnya pemahaman terkait dengan materi sholat, sehingga mungkin yang bisa saya lakukan adalah saya mungkin lebih bisa lagi berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, sehingga kegiatan sholat zuhur ini nantinya tidak hanya terbebankan kepada saya, sehingga teman-teman guru yang lain juga ikut bertanggung jawab, paling tidak membantu mengawasi, membantu untuk bisa menertibkan kegiatan sholat ini sehingga bisa dengan baik. Kemudian juga karena pemahamannya anak-anak terkait dengan sholat sehingga masih banyak yang rame, karena ternyata memang kelihatannya memang masih kurang, maka di sini memang perlunya saya nanti untuk terus berarti ya, terus memberikan pemahaman kepada siswa-siswi saya terkait dengan pentingnya sholat itu dengan terus menerus, sehingga dengan harapannya nanti memang anak-anak bisa memahami dengan baik sholatnya itu, bahwasanya tujuannya adalah bukan karena perintahnya guru, tapi benar-benar karena dia menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, hingga nantinya tertib semuanya. Mungkin itu Bu Sundari ya yang bisa saya. Iya, bagus sekali itu Pak Amin, sebuah rencana yang sangat bagus nih. Mungkin juga kalau boleh saya tahu Pak Amin, karena gini ya, pendidikan itu kan sebenarnya tidak bisa kalau 100% kita limpahkan ke sekolah ataupun guru. Apalagi kalau pembiasaan sholat itu kan sifatnya habitual action gitu ya, yang harus kita lakukan sehari-hari, sebuah pembiasaan itu kan kalau hanya dilakukan di sekolah, saya kira kan kalau di sekolah kan otomatis hanya satu ya, hanya satu kali yaitu sholat duhur. Padahal kalau dalam agama Islam itu kan harus 5 kali. Mungkin apa Pak Amin juga ini pernah mungkin mencari tahu bagaimana kebiasaan sholat anak-anak di sekolah. Karena saya kira sangat berpengaruh Pak Amin. Karena kan di sekolah kan ya itu tadi ya, untuk sholatnya hanya satu kali. Berarti yang 4 kan otomatis di rumah. Terus waktu-waktu lain juga kan kalau di sekolah hanya jam 7 sampai jam 1 gitu ya. Selebihnya kan di rumah dan di masyarakat. Karena itu sebenarnya kegiatan di rumah dan di masyarakat itu sangat berpengaruh dalam proses pendidikan, keberhasilan pendidikan anak seperti itu. Bagaimana Pak Amin mungkin pernah ini, maksudnya mencari tahu bagaimana kebiasaan di rumah anak-anak begitu Pak? Oh iya ya Bu Sundari, saya malah baru terpikirkan sebenarnya. Jadi memang berarti memang ya, selain karena pemahamannya anak-anak itu kurang dan tidak ada pengawasan, memang ya berarti karena kondisi yang di rumah itu yang sangat berpengaruh berarti memang ya, karena sehingga anak-anak di sekolah pun sholatnya juga tidak baik, berarti mungkin ya karena di sekolah, di rumahnya, kondisi di rumahnya mungkin ya memang karena kurangnya pemahaman dan pemantauan dari orang tua. Dan memang saya
belum sampai ke sana Bu Sundari, artinya belum sampai bisa ngecek bagaimana pembiasaan anak-anak sholat di rumah dan juga bagaimana kegiatan anak-anak beribadah di rumah itu secara langsung. Saya memang belum mengeceknya ke sana, sehingga mungkin saya fokusnya tadi hanya ketika sholat zuhur saja, tadi belum memikirkan di luar sholat itu, Ah, sehingga iya, mungkin iya, betul sekali itu Pak Amin. Jadi perlu perlu juga adanya komunikasi kita dengan orang tua ataupun controlling juga sampai di rumahnya mereka sehingga nanti insya Allah kalau klik gitu ya Pak Amin ya dari sekolah instruksinya sama dengan yang di rumah itu insya Allah itu dalam pembentukan karakter anak apalagi sifatnya pembiasaan itu akan mudah karena kalau hal-hal yang pembiasaan itu sebenarnya gini ya. Hmm, Awalnya dipaksa, akhirnya terpaksa, nanti ya lama-lama kebiasaan begitu ya, kalau hal-hal habitual action itu. Jadi begitu. Kalau yang saya pahami tadi, jadi solusi yang bisa Pak Amin laksanakan yang sudah jenengan rencanakan, yang pertama adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah itu memang sangat-sangat perlu untuk dilakukan Pak Amin ya, karena walau bagaimanapun eh, seluruh sivitas sekolah itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan dan harus menjadi teladan. Jadi ketika melakukan sholat begitu nggih, yang mungkin yang memberi contoh hanya satu orang dan yang lainnya kurang berkontribusi itu nanti akhirnya anak-anak juga actionnya kurang begitu. Terus tadi yang kedua yang Pak Amin rencanakan adalah akan melakukan eh, pemahaman lagi, peningkatan pemahaman kepada siswa. Dan yang ketiga adalah menjalin komunikasi ya tadi ya Pak Amin ya. Nah, itu juga yang perlu dilakukan, menjalin komunikasi antara pihak sekolah dengan rumah terkait dengan pembiasaan di sekolah. Nah, kira-kira Pak Amin untuk rencana yang Pak Amin rencanakan tadi, kira-kira kapan bisa dilakukan itu? Atau rencananya mulai kapan diterapkan Pak Amin? mungkin sesegera mungkin ya, mungkin dalam minggu ini akan segera saya lakukan, karena memang kegiatan sholat ini setiap hari dilakukan, makanya perlu segera saya tindak lanjuti rencana saya tadi, agar ya harapan saya tadi bisa benar-benar tercapai. Ya dalam minggu ini akan segera saya lakukan. Hmm. Ya, bagus sekali Pak Amin itu untuk pelaksanaannya karena memang itu tadi ya kalau pembiasaan gitu ya. Jadi ya harus segera dan yang perlu kita ingat ya kita tidak boleh bosan-bosan gitu Pak Amin untuk memberikan pengarahan kepada siswa. Ya. Nanti alangkah lebih baiknya mungkin ketika ini sudah Pak Amin laksanakan mungkin kita bisa untuk bertemu kembali, untuk mendiskusikan ini lagi, bagaimana kira-kira hasilnya. Kan tadi yang Pak Amir rencanakan dari skala 5 ya, posisi sekarang kan ketertiban anak dalam sholat itu skala 5 dan Pak Amin memiliki harapan bisa mencapai 10 karena memang ini pembiasaan dan sangat-sangat urgent tentang sholat itu. Jadi nanti alangkah baiknya kita bisa berdiskusi lagi untuk pelaksanaan rencana yang sudah kami laksanakan tadi untuk memenuhi untuk memperbaiki pembiayaan anak sehingga anak sholat bisa tertib gitu ya Pak Amin. Ya baik, terima kasih sekali Bu Senari. Ya pastinya saya nanti setelah mencoba menerapkan rencana saya tadi, saya juga ingin sekali bisa bertemu Bu Sundari lagi untuk menceritakan kembali apa yang sudah saya lakukan. Semoga benar-benar hasilnya hari kita ngobrol ini bisa membawa perubahan terhadap yang saya rencanakan untuk idealnya di sekolah saya tadi. Terima kasih banyak Bu Sundari atas waktunya
menemani saya ngobrol-ngobrol terkait dengan permasalahan saya. Oke, saya juga terima kasih Pak Amin. Hari ini kita bisa berjumpa, bisa sharing gitu ya. Karena kita kan sama-sama guru agama juga. Jadi apa yang Pak Amin ceritakan tadi juga sangat memberikan inspirasi kepada saya. Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Semoga kita Sama-sama bisa Bu berjumpa Sundari. lagi dan untuk rencana aksinya tadi semoga bisa segera dilaksanakan dan mencapai hasil yang sesuai yang kita harapkan. Begitu nggih Pak Amin nggih? Amin. Ya, sama-sama Bu Sundari. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sundari. Oke, sekarang ya terima kasih nih Pak Amin tadi praktek kucing saya. Ini saya ingin menyampaikan kalau hasil dari refleksi saya nih sebagai coach itu yang saya rasakan adalah perbincangan kita tadi sudah lumayan ini nggih, kalau menurut saya sudah lumayan leluasa, sudah lumayan santai dan apalagi ketika kita kan sama-sama beragama nggih, sama-sama bisa memahami keadaan tersebut. Untuk hal-hal yang perlu saya perbaiki sepertinya ketika menjadi coach itu, saya merasa tadi kemampuan saya untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu mungkin masih perlu saya asah ya. Karena ya memang dari pertanyaan itu akan sangat menentukan bagi jenengan sebagai kunci itu untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang jenengan hadapi. Dan yang ketiga, agar tetap present, konsentrasi penuh dalam proses coaching, itu yang bisa saya lakukan adalah dari awal itu saya harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya mengikuti dengan sungguh-sungguh pembicaraan yang Pak Amin ceritakan, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya tanyakan begitu. Ya, yang keempat, sebagai kunci juga yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan saya tadi ya, kekurangan saya kan kurang bisa menggali pertanyaan berbobot itu saya berusaha untuk berlatih melakukan coaching sesering mungkin karena dengan berlatih itu kan akhirnya nanti kita akan terbiasa dan tahu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa saya lakukan. Nah, untuk sebaliknya Pak Amin mungkin umpan baliknya jenengan atas coach yang saya lakukan bagaimana? Baik, terima kasih Bu Sundari. Kalau menurut saya sih, kalau tadi tanggapan Bu Sundari pertama, Sundari sudah sangat bagus sekali Pak, cara menanggapi apa merespon dari setiap yang saya ceritakan dan mampu sudah menggali apa yang harusnya saya lakukan, bisa mengajukan, sudah bisa sebenarnya Bu Sundari dan pertanyaannya sangat berbobot sekali dan juga dan bisa akhirnya membuat saya bisa untuk memunculkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua, tentunya tanggapan saya, umpan perasaan saya setelah mendapatkan coaching dari Bu Sundari sini, saya merasa ya satu lega, kemudian merasa jadi nyaman dan tercerahkan seperti itu Bu Sundari, sehingga oh ternyata permasalahan yang saya hadapi ini ada solusinya dan itu bisa saya lakukan. Semulanya mungkin saya bingung terkait dengan apa yang harus saya lakukan terhadap permasalahan saya, sehingga dari hasil perbincangan kita hari ini benar-benar bisa mencerahkan saya, memberikan saya gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi permasalahan saya di sekolah. Itu mungkin tanggapan saya Bu Sundari. Terima kasih sekali intinya Bu Sundari.